guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Yunti Anggraini dari kelas 12 Akuntansi 2, nomor absen 36. Video kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum akuntansi lembaga pemerintah. Kira-kira materi apa yang akan saya sajikan? Mari kita lihat. Hai guys, jadi pertama yaitu kita akan membahas mengenai materi akuntansi kewajiban satuan kerja. Nah, pada pembuka, pada buku paket, kita disajikan yaitu ada 2 permen dan juga 1 UU. Permen pertama yaitu Permen RI nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari pertama, peraturan daerah, kedua, obligasi daerah, pinjaman, penerusan pinjaman dalam negeri maupun baik luar negeri, APBN, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Kemudian yang kedua yaitu ada UU nomor 15 tahun 2017 tentang APBN itu sendiri, yang dananya berasal dari mana saja, yaitu pertama dari SUN atau surat utang negara, kedua ada dari pinjaman dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri neto, yang keempat ada pinjaman tunai, pinjaman kegiatan, dan yang terakhir yaitu ada kewajiban penjaminan, di mana kewajiban ini merupakan beban bagi pemerintah ketika pemerintah tidak dapat membayar hutangnya pada saat masa jatuh tempo dengan perjanjian dari badan usaha dan juga dari kreditur itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan Permen PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yang memiliki 4 poin, diantaranya yaitu pertama, kebijakan-kebijakan akuntansi pemerintah itu sendiri, yaitu mulai dari dasar-dasarnya, prinsipnya, aturan-aturannya, dan juga praktik-praktik dalam melaksanakan laporan keuangan. Kedua, ada kesalahan pencatatan. Nah, ketika ada kesalahan pencatatan itu terjadi disebabkan karena pemindahan pada pos-posnya dan juga pada yang menghasilkan laporan keuangan itu tidak relevan. Ketika ada kesalahan, maka akan menimbulkan koreksi. Nah, koreksi itu sendiri diharapkan dapat membenarkan laporan keuangannya sehingga menjadikan laporan keuangan yang relevan. Dan yang terakhir yaitu peristiwa luar biasa atau peristiwa yang tidak diharapkan karena mengakibatkan realisasi anggaran menurun atau aset dan kewajiban dari pemerintah itu sendiri menjadikan berbeda. Nah, kita masuk pada klasifikasi kewajiban. Menurut SAP PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban merupakan utang yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah keluar. Ketika adanya kewajiban, maka akan muncul atau timbulnya masa jatuh tempo untuk pembayaran, di mana dari masa jatuh tempo ini dapat diketahui apakah utang tersebut termasuk utang jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan dapat diketahui juga apakah pemerintah memiliki hutang dengan pihak ketiga ataukah ada hutang bunga lainnya. Nah, klasifikasi kewajiban sendiri pemerintah itu terjadi akibat kewajiban pemerintah itu sendiri muncul akibat dari penggunaan sumber pinjaman, penggunaan sumber pendanaan pinjaman yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, dan juga lembaga internasional lainnya. Mari kita bahas tentang klasifikasi kewajiban itu sendiri, yaitu dibagi menjadi 3. Pertama ada kewajiban berdasarkan sumber pinjaman, yaitu ada pinjaman dalam negeri dan dari luar negeri itu sendiri. Perlakuan hutang dari pinjaman dalam negeri itu sendiri, yaitu ada 3 aspek yang harus diketahui, yaitu ada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan itu sendiri. Serta untuk hutang luar negerinya sendiri, yaitu ada pinjaman luar negeri sendiri merupakan upaya pemerintah untuk
untuk menanggulangi defisit anggaran, dan dananya tersebut dapat digunakan untuk mendanai rencana kerja dan juga keuangan pemerintah lainnya. Nah, kita akan membahas mengenai kewajiban berdasarkan jatuh tempo. Kewajiban dari jatuh tempo sendiri itu ada kewajiban jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Untuk jangka pendek itu sendiri merupakan kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dari masa kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun, dan berbanding terbalik dengan kewajiban jangka panjang, yaitu diharapkan untuk dapat dibayarkan dalam masa 12 bulan ke atas atau 1 tahun lebih. Itu masih boleh. Dan jika ingin menambah masa jatuh temponya, itu juga diperbolehkan, asalkan dengan adanya perjanjian pendanaan kembali dan penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang telah disetujui dengan pemberi jaminan, pemberi hutang itu sendiri. Nah, kita akan membahas mengenai pinjaman pemerintah daerah, yaitu kesepakatan tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu sendiri. Sumber pinjaman daerah itu sendiri berasal dari pertama pemerintah pusat, kedua pemerintah daerah, ketiga lembaga bank, dan yang keempat adalah masyarakat itu sendiri. Prinsip dasar pinjaman daerah yaitu merupakan inisiatif dalam pemerintah dalam upaya untuk melaksanakan kewenangannya, dan merupakan salah satu alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan karena tidak diperbolehkan untuk meminjam kepada pihak luar negeri. Yang keempat, karena tidak boleh melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif dari pinjaman luar negeri itu sendiri. Kemudian ada jangka waktu pinjaman, yaitu ada 3, yaitu pertama jangka waktunya itu jangka pendek yang dapat diharapkan dibayarkan kurang lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Dan yang kedua ada menengah, jangka menengah. Dimana jangka menengah itu gimana sih gitu ya? Jangka menengah itu dapat diharapkan dapat dibayarkan 1 tahun atau lebih, asalkan dia membayar dari simpanan pokok, dari pinjaman pokoknya dan juga pinjaman bunganya serta biaya lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada jangka waktu pinjaman, yaitu jangka panjang, dimana seperti biasa untuk jangka panjang sendiri yaitu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dengan ia mampu untuk membayarkan pinjaman pokoknya, bunga, serta biaya-biaya lainnya. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui ketika kewajiban itu telah dapat dana pinjaman tadi dapat diterima dan mengakibatkan kewajiban itu timbul. Apa aja sih transaksi-transaksi yang mengakibatkan kewajiban itu timbul? Itu pertama ada transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction. Baik, transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction yaitu masing-masing pihak dapat mengorbankan dan dapat menerima suatu nilai dengan sebagai gantinya. Semisal ini tuh transaksi kayak kita servis mobil kepada bengkel. Kita servis itu memberikan uang kepada bengkel tersebut, sedangkan bengkel memberikan jasa servis kepada mobil kita agar tidak ada lagi, tidak seperti itu. Dan yang kedua ada transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction, di mana transaksi ini seperti tadi, namun salah satu pihak belum menerima timbal baliknya, atau seperti secara tidak kasarnya itu menghutang gitu ya. Jadi seperti tadi, mobil kita udah diperbaiki nih sama bengkelnya, pihak bengkelnya, tapi kita belum memberikan uang kepada dia. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government related event, yaitu kejadian yang tidak terjadi transaksi tetapi adanya
interaksi antara pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah kejadian yang diakui pemerintah atau disebut dengan government acknowledged event, yaitu kejadian yang sebenarnya tidak ada dengan pemerintah, ada yang sangkut pautnya dengan pemerintah, tetapi selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti bencana. Adanya bencana itu menjadi tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Selanjutnya ada pengukuran kewajiban, yaitu kewajiban dicatat dengan nilai nominal, dan jika kewajiban tersebut masih bersifat dalam mata uang asing, maka harus dijadikan dalam kurs rupiah. Dalam pencatatannya yaitu tentang menghitungnya dari kurs tengah bank sentral. Berikut merupakan penerapan nilai keuangan pos kewajiban pada laporan keuangan sesuai dengan PSAP nomor 9. Pertama, ada kewajiban pihak ketiga, yaitu hutang pada saat pemerintah menerima hak atas barang tersebut, walaupun barang tersebut masih dalam di perjalanan, harus dicatatnya pemerintah sebagai kewajiban. Nah, maka dari itu, jumlah nominal dari harga barang yang masih dalam perjalanan itu harus diakui sebagai kewajiban pemerintah. Kewajiban ini harus dipisah dari kegiatan non-pemerintah atau kewajiban non-pemerintah itu sendiri. Kedua, ada kewajiban transfer, yaitu kewajiban suatu entitas untuk dapat melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat dari adanya ketentuan perundang-undangannya, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada suatu entitas lain sebagai akibat ketentuan dari perundang-undangan. Yang ketiga yaitu ada kewajiban beban bunga atau accrued interest, yaitu utang bunga atas utang pemerintah, yaitu utang ini harus dicatat sebesar bunga atau sebesar jumlah biaya bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi atau masih dalam perjalanan. Bunga yang dimaksud yaitu baik dari pinjaman luar negeri maupun pinjaman dari dalam negeri itu sendiri. Hutang bunga ini harus diakui pada saat akhir periode sebagai dari kewajiban yang berkaitan. Yang keempat ada utang perhitungan pihak ketiga, yaitu atau disebut dengan PFK, yaitu hutang yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan atau dibayarkan. Yang kelima yaitu ada pendapatan diterima di muka, di mana pada saat pemerintah menerima pendapatan diterima di muka ini atas suatu transaksi yang seharusnya akan direalisasikan di masa yang mendatang, maka pemerintah wajib menyebutnya sebagai kewajiban. Dan ketika transaksi telah direalisasikan, maka pemerintah dapat diakui sebagai pengurang dari pembiayaan atau pembayarannya uang muka tersebut. Kemudian yang keenam ada bagian lancar utang jangka panjang, yaitu hutang yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun setelah tanggal pelaporan itu transaksi tersebut. Ketujuh ada kewajiban lancar lainnya, yaitu kewajiban yang masih harus dibayarkan walaupun laporan keuangan telah disusun. Jadi contohnya itu utang gaji kepada karyawan. Walaupun di laporan keuangan telah disusun, kita wajib membayarkan gaji tersebut kepada karyawan tersebut. Ke-8, hutang pemerintah tidak diperjualbelikan, seperti nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan atau non-trade debit, merupakan kewajiban entitas kepada pemberi hutang sebesar pokok hutang dan bunga sesuai yang sudah diatur dalam perjanjian dan belum diselesaikan pada saat tanggal pelaporan tersebut. Dan yang kesembilan ada utang belanja. Ada hutang belanja, yaitu pada saat pemerintah
menerima hak atau barang, dan termasuk barang yang masih dalam perjalanan, itu telah diakui sebagai kewajiban dan menjadi hak pemerintah atas jumlah yang belum dibayarkan atas barang tersebut. Kewajiban ini harus dipisah menjadi kewajiban kepada unit non-pemerintah. 10. Ada utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan, yaitu jenis sekuritas hutang pemerintah harus diperjualbelikan senilai sebesar nilai pari atau original face value dengan memperhitungkan diskontro atau premium sebelum diamortisasikan. Ke-11 ada tunggakan, yaitu jumlah tagihan yang telah jatuh tempo tetapi pemerintah tidak dapat membayarnya dari jumlah pokok maupun dari jumlah bunga itu sendiri. Dan hal ini menjadi menarik sekali untuk dibahas sebagai bahan analisis kebijakan dalam solvabilitas suatu entitas. Kemudian ada prosedur kewajiban, yaitu catatan transaksi untuk kewajiban terdiri atas keperluan penyusunan laporan neraca atau disebut dengan LRO atau disebut dengan basis accrual dengan laporan LRA atau basis kas. Pencatatan penyusunan LRA yaitu kas bertambah di sisi debit dan penerimaan pembiayaan berada di sisi kredit, dan sebaliknya di penyusunan neraca atau LRO kas bertambah di sisi debit dan kewajiban bertambah di sisi kredit. Pencatatan kewajiban jangka pendek terdiri atas apa aja ya fungsi-fungsinya menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu pertama ada pejabat pengelola keuangan daerah, kedua ada kuasa pengguna, ketiga ada bendahara pengeluaran, yang keempat ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD, kelima ada bendahara umum daerah. Dokumen-dokumen yang digunakan diantaranya sebagai berikut. Pertama yaitu ada surat perintah bayar atau SKM, kedua ada surat perintah pencairan dana atau SP2D, yang ketiga ada bukti transfer atas penyetoran kas atau PFK, dan yang keempat ada laporan posisi keuangan jangka panjang, dan yang kelima ada buku besar, dan yang terakhir yaitu ada buku besar pembantu. Nah, yang terakhir yaitu adalah materi pengungkapan dalam CALK atas kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Utang pemerintah harus dilaporkan secara terperinci dalam bentuk skedul. Hal ini digunakan agar untuk mempermudah memberikan informasi bagi si pemakainya. Informasi-informasi apa saja sih yang diungkapkan dalam CALK ini? Yaitu sebagai berikut. Pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, ada jumlah saldo kewajiban berdasarkan utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang dan juga masa jatuh tempohnya. Dan yang ketiga ada bunga pinjaman yang terutang dan bunga pinjaman yang masih berlaku. Keempat ada konsekuensi pada saat penyelesaian masa jatuh tempo itu tersebut. Konsekuensi saat melakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Dan yang kelima ada perjanjian restrukturisasi hutang yang meliputi beberapa berikut, yaitu ada pengurang pinjaman, modifikasi persyaratan hutang, pengurang tingkat bunga pinjaman. Keempat, pengunduran jatuh tempo pinjaman. Kelima ada pengurang nilai jatuh tempo, dan yang terakhir pengurang jumlah bunga terhutang dan sampai dengan periode pelaporannya. Kemudian ada jumlah tunggakan dalam bentuk daftar hutang berdasarkan kreditur. Dan yang terakhir yaitu ada biaya pinjaman, yaitu ada 3,
ada perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada contoh studi kasusnya. Saya akan membacakan soal pada studi kasusnya, yaitu pada tahun 2018 Pemkot Surabaya memperoleh pinjaman dari pusat sebesar 8 miliar yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 5 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 12% per tahunnya. Pembayaran bunga diharapkan dilakukan setiap tanggal 15 Januari. Berdasarkan transaksi tersebut, setiap akhir tahun Pemkot Surabaya harus melakukan penyesuaian untuk mengakui dan mencatat adanya hutang bunga atas pinjaman tersebut. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk mengakui hutang bunganya yaitu jurnal finansialnya yaitu pada tanggal 2018 31 Desember, akun atau deskripsi atau keterangan yaitu beban bunga pada utang bunga sebagai pengakuan beban bunga tahun 2017 sebesar 12% dikali 8 miliar. Di debitnya yaitu ada beban bunga 960 juta dan di kreditnya ada hutang bunga sebesar 960 juta juga. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu tanggalnya sama yaitu tanggal 31 Desember 2018. Akunnya tidak di jurnal. Studi kasus berikutnya yaitu pada tanggal 20 Oktober 2018, Bendahara Umum Daerah atau BUD Kota Surabaya membeli bahan habis pakai secara kredit kepada CV Sejahtera sebesar 5.400.000. Pada tanggal 10 November 2018, pembayaran hutang kepada CV Sejahtera lunas. Pencatatan dalam jurnal atas transaksi pembelian dan pelunasan bahan habis pakai adalah sebagai berikut. Untuk jurnal finansialnya pada tanggal 20 Oktober 2018, deskripsinya yaitu pembelian kredit bahan habis pakai, di debit yaitu beban bahan habis pakai sebesar 5.400.000 pada utang belanja barang dan jasa di kredit sebesar 5.400.000 juga. Nah, pada tanggal 10 Novembernya jurnalnya ada sebagai berikut. Hutang belanja barang dan jasa sebesar 5.400.000 di debit pada kas di kas daerah sebesar 5.400.000 juga. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tanggalnya sama 20 Oktober pertamanya, deskripsinya tidak di jurnal. Nah, pada tanggal 10 Novembernya di jurnal pelaksanaan anggarannya ada sebagai berikut. Beban habis pakai sebesar 5.400.000 di debit pada perubahan sal sebesar 5.400.000 dan keterangan pembayaran hutang. Sekian, terima kasih atas presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, baik dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi yang tidak dapat disesuaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.